Penangkapan ikan ilegal masih menjadi ancaman serius perairan Indonesia. 3 kapal Filipina berbendera Indonesia yang mengangkut ratusan kilogram ikan tuna ditangkap kapal Perikanan menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang Total kerugian negara akibat praktik pencurian ikan ini mencapai 3,1 triliun rupiah. Illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal di Indonesia masih sering terjadi, khususnya di berbagai wilayah perairan yang kaya akan sumber daya ikan. Aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga menghancurkan ekosistem laut yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Tercatat sepanjang tahun 2019 hingga 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 451 kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal. Kapal-kapal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal ini tidak hanya berasal dari luar negeri saja, tetapi banyak juga kapal-kapal asal Indonesia yang melakukan praktik kotor ini. Perairan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Laut Arafura menjadi 4 wilayah rawan aktivitas penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, KKP berhasil menangkap 61 kapal penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Maluku. Jadi gini, di Indonesia terutama di Arafura ya, itu di sana tuh ikan-ikan pelagis luar biasa. Ya kan, ikan ekonomis penting boleh dibilang di situ. Ada kakap merah, terus kemudian mungkin ada di situ cumi, ada udang juga di situ kan. Nah, kalau mungkin ada juga tuna di daerah Sulawesi banyak. Nah, ikan-ikan Indonesia ini ikan-ikan ekonomis penting, ekonomis mahal. Itulah kenapa kapal asing tersebut tergiur. Ibaratnya nih laut kita atau ikan-ikan kita tuh seperti apa ya, gadis seksi yang menggiurkan, pengen ditangkap kan itu. Itulah mereka sampai bagaimana masuk sampai ke pulau-pulau di wilayah Indonesia Timur waktu itu. Penangkapan ikan ilegal bukan hanya menangkap ikan di area terlarang, tapi juga merusak ekosistem laut dengan alat tangkap ilegal seperti dogol, candrang, pukat hela, muroami, hingga bom ikan. Menangkap spesies yang dilarang dan jumlah hasil tangkapan melebihi kuota yang ditentukan juga termasuk dalam kategori penangkapan ikan ilegal. Aktivitas ini tidak hanya mengancam kelestarian laut, tetapi juga merusak potensi besar sumber daya laut Indonesia, khususnya di perairan Maluku yang merupakan kawasan perikanan unggul di Indonesia. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas dari pemerintah untuk menghentikan praktik penangkapan ikan ilegal. Di sisi lain, peran aktif masyarakat juga menjadi kunci utama sebagai garda terdepan dalam menjaga laut Indonesia. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat di Maluku. Mereka menerapkan sasi untuk melindungi ekosistem laut dan pesisir. Bukan hanya sekedar meneruskan warisan budaya, tradisi ini memiliki fungsi penting dari sisi ekologis hingga sosial. Lalu, apa itu sasi? Sasi adalah tradisi turun-menurun masyarakat adat Maluku dan Papua yang berisi larangan untuk pengambilan sumber daya alam. Sasi biasanya diterapkan pada sumber daya tertentu seperti hasil laut, kebun, atau hutan selama periode tertentu. Menurut Direktur Eksekutif Jalaina, Muhammad Yusuf Sangaji, tradisi sasi bukan sekedar larangan untuk mengeksploitasi kekayaan laut, tetapi juga fokus melestarikan kawasan laut, khususnya di wilayah Maluku. Selama periode sasi berlangsung, masyarakat dilarang untuk mengambil sumber daya alam yang telah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran, pelaku akan dikenakan sanksi adat. Dalam pelaksanaannya, sasi akan dijaga langsung oleh lembaga adat setempat yang biasa disebut kewang.
Kewang bertanggung jawab atas pelaksanaan SASI, termasuk mengawasi wilayah mereka baik di laut maupun di darat. Kewang tak bisa dilepaskan dari pelaksanaan SASI. Ketika SASI ditetapkan, tugas Kewang dimulai. Mereka memasang tanda SASI sebagai simbol larangan, menjaga kawasan agar tak ada yang melanggar. Salah satu SASI yang masih diterapkan sampai dengan hari ini ialah SASI Lompa yang dilakukan oleh masyarakat adat di negeri Haruku, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Tapi kalau ada juga SASI di laut. SASI di laut itu untuk ikan kawalinya, ikan make, ikan momak, jenis-jenis ikan lain itu. Mereka tinggal di laut. Tapi ada batas SASI kita di laut sendiri lagi. Kalau batas SASI di kali itu dari Muara sampai ke Hulu. Iya, ada 1 kilo lebih. Lalu kalau di laut ya dari Tanjung Bairusi sampai Tanjung Toki itu daerah SASI dan daerah bebas SASI juga. Daerah bebas SASI orang boleh menangkap, tapi tidak boleh bersengketa antara dua jalakan untuk mencari alam. Sekarang hari sudah lama singgah dulu di sana, manfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Sumber daya alam ini ada, Maluku kaya kok di mana-mana tahu. Maluku kaya. Tapi kalau tidak dijaga, dirawat dan dilindungi dengan baik, satu ketika anak cucu kita melarat juga kan. Dimulainya SASI Lompa di negeri Haruku ditandai dengan dipancangkan tonggak kayu yang ujungnya dililit dengan daun kelapa muda di muara. Selain melarang penduduk untuk menangkap ikan, kapal motor juga tidak diizinkan untuk melintasi sungai Learisa Kaili yang membelah negeri Haruku. Bagi yang melanggar, kelompok adat akan memberikan sanksi berupa denda kepada pelaku. Apabila pelanggarnya masih anak-anak, akan dihukum dengan pukulan rotan sebanyak 5 kali. Pelaksanaan SASI juga berlangsung di negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah. Berbeda dengan negeri Haruku, tradisi SASI di negeri Morela menerapkan sistem lelang. Caranya, warga setempat boleh mengajukan kawasan tertentu yang akan diterapkan SASI. Jika pengajuan itu disetujui, maka warga tersebut harus bertanggung jawab mengawasi praktik penangkapan ikan ilegal. Tak hanya di negeri Haruku dan negeri Morela, negeri Rutong di Kecamatan Lei Timur Selatan, Ambon juga menerapkan SASI. Di negeri Rutong, selama SASI berlaku, maka seluruh warga dilarang untuk menangkap keong lola, teripang, dan lobster. 3 spesies biota laut tersebut merupakan tangkapan paling potensial di sekitar wilayah negeri Rutong. Warga baru diizinkan untuk menangkap kembali jika SASI telah dilonggarkan yang ditandai dengan bendera yang diikat tali. SASI yang dilestarikan masyarakat Maluku memberikan dampak nyata dalam melindungi ekosistem laut, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk menjaga laut secara bersama-sama. Kalau dilihat bahwa lebih baik daripada yang dulu-dulu kata orang bebas, waktu lautannya bebas, itu kurang begitu bagus. Tapi karena tidak disebut SASI, berarti biar ada laut itu dia aman semua. Biota laut juga, kita punya laut itu dia punya itu baik sudah diperiksa oleh perikanan dari Universitas Kotumura. Orang tidak datang untuk mencek biota-biota yang ada di laut masih. Di negeri Morela, SASI menjadi tonggak pemulihan terumbu karang sejak tahun 2000, yang kini telah berkembang menjadi daya tarik wisata laut, menjadikan desa ini destinasi wisata unggulan sejak tahun 2010. Tahun 2000 itu sudah kembali pulih. Sudah kembali pulih, alhamdulillah. Ya. Yang berikut, sesudah selesai masa SASI, terbiasa dengan hal SASI tadi, masyarakat sama-sama menjaga laut. Jadi orang yang nakal kelihatan tanpa SASI mereka bisa bertegur, tegur orang yang nakal. Sampai sekarang tanpa SASI laut sudah aman. Dari tahun 2010 juga itu ya Morela sudah jadi desa wisata. Desa wisata. Karena wisata di Morela ini kan wisata laut.
keindahan lautnya udah bagus. Sasi menjadi cerminan kearifan lokal yang menjaga harmoni alam dan kehidupan di tengah ancaman eksploitasi dan perubahan iklim. Meski sederhana, tradisi ini memiliki dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan.